Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang membedakan sekolah yang unggul dengan yang luar biasa? Ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan, tapi sebuah transformasi total. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas cetak birunya. Siap? Yuk kita mulai. Dan semuanya berawal dari sini. Dari satu gagasan inti yang jadi jantung dari keseluruhan strategi. Mendidik siswa bukan sebagai penampung, tapi sebagai pencipta. Coba deh bayangin, ini kan pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya penerima pasif menjadi kreator yang aktif. Inilah fondasi yang akan kita bangun bersama. Jadi, kita ini sebenarnya sedang memasuki sebuah era baru untuk sekolah unggulan. Lupakan sejenak deh metrik-metrik lama. Sekarang saatnya kita definisikan ulang, apa sih arti luar biasa di tengah dunia yang terus berubah ini? Definisinya ada di 3 kata kunci ini: kedalaman, relevansi, dan inovasi. Ini bukan lagi soal berapa banyak bab buku yang berhasil diselesaikan, tapi seberapa dalam sebuah konsep benar-benar dipahami. Bukan lagi teori yang mengawang-awang, tapi relevansinya dengan dunia nyata. Dan pastinya bukan lagi pakai metode lama, tapi inovasi yang terus mendorong batas. Inilah DNA dari sekolah luar biasa. Oke, pilar pertama membawa kita langsung ke jantung mesin pendidikan itu sendiri. Kurikulum cerdas. Ini semua tentang merombak apa yang diajarkan, ya. Fondasi dari seluruh pengalaman belajar. Nah, coba perhatikan pergeseran fundamental ini. Di satu sisi ada model lama yang fokusnya pada keluasan, atau gampangnya sekedar menuntaskan kurikulum. Di sisi lain, ada model baru yang fokusnya pada kedalaman, penguasaan konsep yang sesungguhnya. Filosofinya sederhana tapi revolusioner. Jauh lebih baik menguasai satu konsep secara mendalam daripada cuma kenal 100 konsep di permukaan. Inilah prinsip depth over breadth. Terus gimana cara praktisnya? Ada 3 strategi kunci. Pertama, kurikulum berbasis riset. Ini yang mengubah siswa dari penghafal fakta menjadi peneliti muda. Kedua, proyek pembelajaran lintas disiplin. Coba bayangin fisika ketemu seni. Atau sejarah kolaborasi sama data science. Keren kan? Dan ketiga, adopsi standar internasional. Ini penting biar lulusan kita bukan cuma jago kandang, tapi siap jadi pemain global. Lanjut ke pilar kedua, di mana fokus kita bergeser dari kelas secara umum ke individunya, pembelajaran personal. Kenapa? Karena setiap siswa itu ibarat alam semesta yang unik. Jadi, kenapa jalur belajar mereka harus seragam kayak jalur perakitan di pabrik? Jalur adaptif ini dibangun lewat 3 langkah. Mulai dari diferensiasi instruksi, di mana guru bukan lagi penyiar radio satu arah, tapi lebih kayak seorang DJ yang menyesuaikan musik untuk audiens yang beragam. Terus, ada program mentorship yang menghubungkan siswa langsung dengan praktisi di dunia nyata. Dan terakhir, sistem kredit mandiri. Ini buat memberi ruang bagi mereka yang bisa lari cepat untuk terus melesat, tanpa harus nungguin yang lain. Pilar ketiga adalah soal alat yang kita pakai, teknologi kognitif. Dan ini poin pentingnya, tujuannya bukan cuma mendigitalkan metode lama, misalnya ganti kapur dengan stylus. Bukan itu. Tujuannya adalah menggunakan teknologi sebagai gym untuk otak, untuk memperluas kapasitas berpikir kita. Prinsipnya jelas banget. Teknologi itu bukan lagi sekedar perpustakaan digital, tapi sudah menjadi partner berpikir, sebuah alat untuk simulasi, untuk analisis, dan untuk kreasi, mendorong siswa memecahkan masalah yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa disajikan oleh buku teks biasa. Dan beginilah wujud nyatanya di kelas. Coba bayangkan platform AI yang berfungsi kayak tutor pribadi super cerdas yang ngasih umpan balik instan dan personal ke setiap siswa. Atau laboratorium virtual yang memungkinkan mereka membedah katak tanpa menyakitinya, atau bahkan berjalan-jalan di permukaan Mars. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah pembelajaran yang transformatif. Sekarang, yuk kita bicara tentang udaranya. Pilar keempat ini adalah ekosistem inovasi. Soalnya, kurikulum hebat dan teknologi canggih itu nggak akan ada gunanya kalau lingkungannya nggak mendukung. Semua itu butuh budaya. Sebuah ekosistem yang subur untuk bertumbuh. Pertanyaan ini benar-benar menangkap esensi dari budaya yang kita mau. Coba bayangkan, apa jadinya kalau di sekolah, pertanyaan mengapa yang tajam itu lebih dihargai daripada jawaban apa yang cuma hafalan? Nah, saat itulah kita mulai menumbuhkan yang namanya keberanian intelektual. Sebuah budaya di mana siswa nggak takut salah, berani menantang asumsi, dan melihat debat itu sebagai cara belajar, bukan sebagai permusuhan.
Ada 3 elemen kunci untuk membangun ekosistem ini. Pertama, ya tentu saja, secara aktif menumbuhkan keberanian intelektual tadi. Kedua, membuka gerbang ke dunia luar lewat kompetisi dan kolaborasi global. Dan ketiga, merevolusi perpustakaan dari tempat yang sunyi dan cuma buat nyimpen buku menjadi sebuah hub informasi yang ramai dengan ide, debat, dan kreasi digital. Dan kita sampai di pilar kelima, yang bisa dibilang ini adalah fondasi dari semua pilar lainnya. Guru dan hasil. Karena, secanggih apapun cetak birunya, pertanyaannya tetap sama. Siapa arsitek di lapangannya? Dan bagaimana kita mengukur apakah bangunan ini berhasil atau tidak? Ada satu hukum yang nggak bisa dibantah dalam dunia pendidikan. Kualitas sebuah sistem pendidikan tidak akan pernah bisa melampaui kualitas gurunya. Jadi, untuk mencetak para pencipta, kita butuh guru yang bukan sekedar pengajar, tapi seorang pembelajar utama atau lead learners yang berjalan di depan, yang mencontohkan langsung rasa ingin tahu dan semangat belajar tanpa henti. Lalu gimana caranya memberdayakan para pembelajar utama ini? Pertama, dengan membangun komunitas belajar profesional, tempat mereka bisa saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kedua, dengan memberi insentif yang nyata bagi guru yang melakukan riset di kelasnya sendiri dan mempublikasikan temuannya. Ini mengubah mereka dari sekedar praktisi menjadi cendekiawan praktisi. Pada akhirnya, keberhasilan itu harus bisa diukur dengan cara yang baru. Indikatornya nggak lagi cuma terbatas pada skor tes standar internasional seperti PISA yang mengukur kemampuan literasi dan matematika siswa secara global. Metrik baru kita melihat 3 hal. Dari sisi kognitif, ya, performa di tes seperti PISA dan TMISS tetap penting. Tapi lihat juga aspek kreativitas, berapa banyak prototip, karya tulis, atau proyek solusi sosial yang lahir dari tangan siswa. Dan yang paling fundamental, karakter. Apakah mereka tumbuh menjadi pembelajar mandiri yang punya etika dan mampu mengelola waktunya dengan baik? Inilah rapor sesungguhnya dari sebuah sekolah luar biasa. Jadi, setelah kita membedah kelima pilar ini, pertanyaan pamungkasnya kembali pada kita. Misi pendidikan itu bukan lagi sekedar mencetak generasi yang tahu, tapi generasi yang menciptakan. Pertanyaannya bukanlah apakah cetak biru ini sempurna, tapi apakah kita, sebagai pendidik, orang tua dan pembuat kebijakan, siap untuk mulai membangun? Siapkah sekolah kita untuk mencetak para pencipta?